Monopterus albus, nama latin dari belut air tawar, dikenal sebagai sumber energi dan protein yang cukup tinggi. Kandungan proteinnya setara dengan daging sapi, bahkan lebih tinggi dari telur. Hal inilah yang membuat permintaan belut cukup tinggi di pasaran, khususnya pasar luar negeri. Elvi Santosa, salah satu pembudidaya belut yang memfokuskan usahanya untuk pasar luar negeri. Karena cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan lahan yang luas, ia lalu tertarik pada usaha budidaya belut ini dan memulainya 2 tahun lalu. Media yang digunakannya adalah drum yang diisi dengan lumpur untuk mengatasi lahan minim yang berada persis di belakang rumahnya di kawasan Bekasi. Rata-rata bekas oli ya, saya beli gitu kan, bekas oli. Saya cat dulu ininya, dalamnya supaya jangan berkarat. Terus saya buka sekitar 30 cm gitu kan, mulutnya ya. Lumpurnya sekitar 50 cm-an, lumpur terus airnya 5 cm. Karena menggunakan media drum, maka harus dilakukan penyesuaian agar belut tetap merasa seperti di habitatnya. Untuk itu, biasanya ditanam eceng gondok di atas permukaan air. Itu pun harus disesuaikan banyaknya agar tersedia cukup oksigen untuk pertumbuhan belut. Jumlah maksimal eceng gondok adalah 30% dari permukaan air. Hal lain yang harus diperhatikan adalah temperaturnya agar tidak terlalu panas. Agar belut tetap sehat, sirkulasi air yang cukup juga menjadi faktor penentu. Ciri-ciri belut yang bagus Pak, kualitasnya dan juga maksimal dalam pertumbuhannya itu seperti apa sih Pak? Belut yang sehat kan belut yang lincah gitu nih Mbak nih kan. Betul. Dan kan kalau di alamnya kan dia berarti sakit ya. Dan badannya nggak boleh cacat ya, nggak boleh luka. Jadi harus sempurna gini Mbak. Biasanya belut yang baru datang tidak boleh langsung masuk dalam kolam ya. Dia harus di karantina dulu, disimpan di sini dulu selama 1x24 jam. Yang membuat pemeliharaan belut semakin mudah adalah pemberian pakannya yang cukup 1 kali sehari. Biasanya dilakukan pada sore hari, karena belut merupakan binatang malam dan baru mencari makan pada malam hari. Rata-rata pakan tuh saya kasih bekicot ya, bekicot, terus cacing sutra ya, keomas, kadang-kadang pelet, kurang lebih 5% dari bibit. 5% dari bibit. Jadi misalnya saya bibit 100 kilo, itu tiap hari saya harus 5 kilo. Misalnya kayak 5 kilo bekicot atau 5 kilo kemas gitu. Sebagai kategori hewan hermaprodit, selama perubahan kelamin, belut akan menjadi kanibal. Itu sebabnya pemberian pakan tidak boleh terlambat, guna menghindari belut memakan sesama. Belut yang umum dikonsumsi adalah jenis belut sawah dan belut rawa. Untuk komoditas ekspor, permintaan belut rata-rata berukuran minimal 400 hingga 500 gram. Berbeda dengan konsumsi lokal, yang biasanya justru menggemari belut dalam ukuran kecil. Belut yang udah siap panen itu umur yang berapa sih Kak? Buat ekspor ya, itu jadi yang 9 bulan ya. Oh, yang 9 bulan. Yang ukurannya itu 1 kilo itu 2-3 ekor. 1 kilonya, jadi besar-besar ya. Digoreng, dijadikan keripik, atau diolah menjadi pecel belut, belut sama nikmatnya. Ya digoreng, tapi jangan terlalu lama, kan omeganya kan bilang kalau terlalu lama ya. Lebih gurih, proteinnya lebih banyak, pokoknya gizinya lebih banyak. Masih minimnya pemain dalam usaha budidaya belut, membuat kapasitas produksi belum mampu memenuhi permintaan pasar lokal maupun ekspor. Karena itu, bapak 3 anak ini justru merasa gembira jika ada masyarakat yang tertarik untuk belajar cara budidaya belut. Karena selain rasanya yang gurih dan bergizi, usaha ini juga cukup menguntungkan.